Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita terkini Lampung di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. PGHM Kota Bandar Lampung pertanyakan intensif belum cair selama 2,5 tahun. Persatuan Guru Honorer Murni Bandar Lampung mempertanyakan insentif yang dijanjikan pemerintah kota sebesar Rp3 juta per tahun yang belum terbayarkan sejak Desember 2020. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua PGHM Bandar Lampung, Tupan, saat ditemui di SMP Muhammadiyah 4 Bandar Lampung pada Senin 10 Oktober 2022. Menurutnya, sejak Desember 2020, insentif guru honorer belum dibayarkan sampai dengan 2022. Tupan yang merupakan guru SMP Muhammadiyah 4 Bandar Lampung mengatakan, pada semester 1 tahun 2020 insentif sudah dibayar. Lalu pada Juli sampai Desember 2020, insentif tersebut belum juga dibayarkan. Menurutnya, insentif ini sangat menunjang operasional bagi guru honorer. Sehingga sejak pertengahan 2020 sampai Oktober 2022 atau sudah menunggu hampir 5 semester, kata Tupan, insentif belum dibayarkan oleh pemerintah Kota Bandar Lampung. Dirinya mengaku mewakili 5.000-an guru honorer yang tergabung di PGHM mulai dari guru TK, SD hingga SMP yang menuntut dibayarkannya insentif tersebut. Ia pun memohon Disdikbud Bandar Lampung dapat membayar insentif tersebut, apalagi kabarnya insentif tersebut akan dihapuskan. Karena itu pihaknya akan memperjuangkan insentif ini hingga ke DPRD Bandar Lampung. Hal senada juga dikemukakan oleh Wakil Sekretaris PGHM Bandar Lampung, Rosita, yang juga merupakan guru TK Sari Teladan Kemiling. Rosita berharap insentif tersebut dapat segera dicairkan. Menurutnya, terakhir ia mendapatkan insentif pada November 2020 dan per semester mendapatkan Rp1,5 juta. Dana tersebut menurut Rosita lumayan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun sayangnya, ia menunggu dari Desember 2020 hingga Oktober 2022 ini, dana insentif tersebut tidak juga cair. Berita selanjutnya, Polres Pesawaran gelar operasi Zebra Krakatau 2022. Pelanggar terbanyak datang dari kaum emak-emak. Polres Pesawaran melaksanakan operasi Zebra Krakatau 2022 di Simpang Tugu Pengantin Kabupaten Pesawaran pada Selasa 11 Oktober 2022. Kasat Lantas Polres Pesawaran AKP Martoyo mengungkapkan, pada pelaksanaannya kali ini, pihak kepolisian menerapkan langkah preemptif atau mengedepankan teguran simpatik. Adapun teguran diberikan kepada pengendara yang melanggar peraturan berlalu lintas. Menurut AKP Martoyo, masih banyak masyarakat yang tidak memakai helm dan tidak membawa surat-surat kelengkapan kendaraan. Dan pada pelaksanaan hari ke-8 Operasi Zebra Krakatau 2022, Polres Pesawaran sudah mendapati ratusan pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat. Meski begitu, pihaknya masih belum menerapkan langkah penilangan, tetapi hanya berupa teguran simpatik, preemptif, dan humanis. AKP Martoyo juga menjelaskan jika pelanggar banyak didominasi oleh ibu-ibu yang kebanyakan tidak menggunakan helm saat melintas di area zona operasi. Sehingga dari 525 pelanggar, jumlah ibu-ibulah yang paling banyak. Namun meski begitu, AKP Martoyo mengungkapkan para pelanggar tidak diberikan penindakan dan penilangan dikarenakan hanya diberhentikan untuk diberikan imbauan serta pedoman berkendara dengan tertib. Serta ada juga yang disuruh kembali pulang untuk mengambil helm di rumahnya. Sebab dengan alasan jarak yang dekat, ia menjelaskan, bukan berarti harus melanggar peraturan berlalu lintas.
Tak hanya itu saja, Satlantas Polres Pesawaran juga memberikan hadiah berupa paket sembako kepada pengendara yang tertib berlalu lintas. Paket sembako yang diberikan kepada pengendara yang tertib tersebut berupa paket bahan makanan, di mana hadiah paket sembako dinilai dari kelengkapan surat-surat dan pemakaian helm ber-SNI. Operasi telah dimulai dari tanggal 3 Oktober 2022 sampai 16 Oktober 2022 mendatang. Berita selanjutnya, diduga ODGJ pencuri kotak amal Masjid Miftahul Huda dilepaskan warga. Aksi pencurian kotak amal kembali terjadi di Masjid Miftahul Huda, Jalan Danau Toba, Gang Kencana, Gunung Sulah, Waihalim, Bandar Lampung. Namun, aksi pelaku yang terekam CCTV masjid gagal setelah terpergok petugas masjid. Dan karena pelaku diduga mengalami gangguan jiwa, akhirnya pelaku dilepaskan oleh warga. Tarno selaku ketua pengurus masjid pada Selasa 11 Oktober 2022 menjelaskan, pelaku melancarkan aksinya pada Senin 10 Oktober kemarin sekira pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Menurut Tarno, pelaku melancarkan aksinya dengan cara mencongkel kotak amal. Bahkan kotak amal dibalik sama pelaku, namun gemboknya tidak dijebol sehingga pelaku hanya mencongkel uangnya saja menggunakan kawat atau kayu melalui selah kotak amal. Tarno pun mengatakan uang yang dicongkel oleh pelaku yakni senilai Rp490.000. Menurut Tarno, pelaku terpergok oleh petugas masjid saat hendak menghidupkan rekaman mengaji menjelang salat asar. Masih kata Tarno, pihaknya kemudian melaporkan hal tersebut kepada Babin Kamtibmas setempat. Setelah tiba di lokasi, warga kemudian berunding dengan Babin Kamtibmas karena pelaku yang diduga merupakan gelandangan yang mengalami gangguan jiwa. Warga pun kemudian sepakat untuk melepaskan pelaku. Sementara itu, Babin Kamtibmas Polsek Sukarame Bribka Erik membenarkan peristiwa tersebut. Menurutnya, pelaku adalah gelandangan yang diduga mengalami gangguan jiwa. Lebih lanjut, ia menjelaskan pelaku kini telah dilepas bersama warga. Ia pun mengatakan jika peristiwa tersebut tak sampai dilaporkan ke kepolisian setempat dan pelaku sudah dibebaskan. Berita selanjutnya, dua pelaku gasak motor di Perumnas Waikadis, aksinya terekam CCTV. Kejadian pencurian sepeda motor kembali terjadi di wilayah Bandar Lampung dan kali ini menyasar wilayah Perumnas Waikadis Tanjung Senan. Satu unit sepeda motor merek Honda Vario 125 dengan nomor polisi BE2659AAF Raib dibawa kabur pelaku. Kejadian pencurian sepeda motor tersebut terjadi pada Senin 10 Oktober 2022 sekira pukul 4:13 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan rekaman CCTV warga, aksi pencurian sepeda motor itu terlihat dilakukan oleh dua orang terduga pelaku. Keduanya terlihat menumpangi satu motor dan berhenti tepat di depan gardu Siskamling pada pukul 4:03 waktu Indonesia Barat. Kemudian satu pelaku berjalan ke arah rumah korban dan satu pelaku lagi menunggu di gardu Siskamling. Sekira pukul 4:13 waktu Indonesia Barat, kedua pelaku terlihat sudah menaiki dua motor yang diduga satu motornya milik korban. Pemilik motor Yuliana mengatakan pelaku masuk melalui jendela bagian depan rumah dengan cara mendongkel jendela. Yuliana mengaku sudah melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tanjung Senan.
Sementara itu, Ketua RT 05 Perumnas Waikadis Tanjung Senang, Herianto menambahkan, aksi pencurian sepeda motor dilakukan oleh 2 orang. Menurutnya, insiden pencurian terjadi beberapa menit setelah petugas ronda pulang. Tak hanya di kediaman Yuliana, pada waktu yang sama kejadian serupa juga terjadi, tepatnya di RT 06 Perumnas Waikadis. Namun pemilik rumah terbangun saat pencurinya mau beraksi, sehingga pelaku langsung kabur. Herianto memastikan jika korban telah melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polsek Tanjung Senang. Sementara itu, Kapolsek Tanjung Senang Ibda Alan Ridwan membenarkan jika sudah ada laporan masuk ke pihaknya. Kapolsek juga menyampaikan jika anggotanya sudah mengecek TKP dan sedang mencari rekaman CCTV di seputaran tempat kejadian. Berita selanjutnya, ratusan siswa SMKN 1 Gadingrejo kunjungan industri ke Tribun Lampung. Ratusan siswa Sekolah Menengah Kejuruan Negeri atau SMK Negeri 1 Gadingrejo Pringsewu melakukan kunjungan industri ke kantor Tribun Lampung pada Selasa 11 Oktober 2022. Dalam kunjungan tersebut, sebanyak 300 siswa SMKN ini mendapatkan penjelasan terkait bagaimana kerja Tribun Lampung dalam mengolah berita. Baik itu mulai dari proses pencarian berita, pengolahan berita, atau proses pengeditan, hingga kemudian diupload atau diproduksi. Ratusan siswa ini berasal dari jurusan Desain Komunikasi Visual atau DKV, Teknik Elektronika, dan jurusan Animasi. Kedatangan para siswa dan juga Kepala Bengkel DKV Warsito, Kepala Bengkel Teknik Elektronika Bakti Susilo, Kepala Bengkel Animasi Resi Revado Zola, dan juga para guru SMKN 1 Gadingrejo ini disambut oleh manajer iklan dan sirkulasi Yohanes Dunan, beserta dengan staf iklan dan juga staf redaksi lainnya. Selain mendapatkan penjelasan terkait divisi apa saja di Tribun Lampung, ratusan siswa juga mendapatkan penjelasan terkait bagaimana proses produksi koran dari manajer percetakan Iwan Setiawan. Kepala Bengkel DKV Warsito berharap melalui kunjungan ke Tribun Lampung ini, siswa dapat banyak belajar terkait bagaimana proses produksi berita maupun koran di Tribun Lampung. Menurutnya, kunjungan yang dilakukan merupakan salah satu program sekolah berupa kunjungan industri. Dari pihak PT Pumatur and Travel, Rizky mengatakan kunjungan yang dilakukan siswa SMKN 1 Gadingrejo merupakan bagian dari pembelajaran sekaligus kegiatan wisata. Menurut Rizky, selain ke Tribun Lampung, kunjungan selanjutnya adalah ke kampus Institut Teknologi Sumatera. Setelah kunjungan pembelajaran, akan ada kunjungan wisata yakni ke Pantai Sebalang. Berita selanjutnya, Matahari berikan promo beli 2 gratis 1 serta diskon hingga 70%. Matahari Department Store menggulirkan promo spesial yang berlaku hingga 31 Oktober 2022 mendatang. Supervisor Matahari Department Store Indah Sutria mengatakan promo ini diantaranya beli 2 gratis 1 yang berlaku untuk semua produk Matahari seperti Nevada, Connection, STI Vest, Anissa, Cole, Detail, Little M, dan Pipi Nico. Selain itu, ada juga promo untuk pakaian wanita dan promo itu diantaranya ada diskon 70% untuk Gela dan diskon 50% untuk Triset. Namun, kata Indah, pada Selasa 11 Oktober 2022 diskon hanya berlaku untuk item tertentu saja. Promo pakaian wanita selanjutnya adalah harga spesial yakni Rp199.000 untuk e-price. Lalu promo juga diberikan untuk semua pakaian dalam wanita yakni diskon 25%. Ada pula promo beli 3 hanya Rp79.000 untuk panty Nevada, pakaian dalam wanita tuli promo beli 1 gratis 1. Promo menarik juga diberikan untuk body mist Larifé yakni beli 3 piece seharga
Rp175.000. Lalu semua parfum Larif, APS, dan G2 diskon 50%. Di area pakaian pria ada diskon 50% untuk Andre Lauren. Berikutnya diskon 20% untuk eksekutif. Beralih ke arah sepatu, ada Fladeo pria dan wanita yang diskon hingga 50%. Sepatu wanita Peter Keza ada promo diskon 20 dan 50% serta harga spesial yakni mulai dari Rp99.000 hingga Rp255.000. Sepatu Watch Out pria diskon hingga 30%. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribunlampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.